Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Wahyu Utami, NIM 2019 1060 1019 dari kelas Perpetaan dan Aplikasi GIS-A. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi peta dan rektifikasi peta beserta cara melakukan rektifikasi peta pada aplikasi ArcGIS. Sebelum kita menjelaskan tentang jenis-jenis proyeksi peta, perlu kita ketahui dulu apa sih itu proyeksi peta. Jadi, proyeksi peta itu merupakan teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin. Dalam prosesnya, proyeksi peta itu menyebabkan distorsi pada aspek-aspek geometri permukaan bumi, yaitu distorsi jarak, distorsi arah, distorsi bentuk, dan distorsi skala. Pada proyeksi peta itu memiliki tujuan sistem yang dibuat dan dipilih untuk yang pertama, itu untuk menyatakan posisi titik-titik pada permukaan bumi ke dalam sistem koordinat bidang datar yang nantinya itu digunakan untuk perhitungan jarak dan arah antar titik. Lalu untuk menyajikan secara grafis titik-titik pada permukaan bumi ke dalam sistem koordinat bidang datar yang selanjutnya itu digunakan untuk membantu studi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan topografi, iklim, vegetasi, hunian, dan lain-lain yang umumnya itu berkaitan dengan ruang yang luas. Nah, pada proyeksi peta itu ada dua cara yang bisa dipilih, yaitu ada proyeksi langsung atau direct projection, yaitu dari ellipsoid langsung ke bidang proyeksi. Lalu yang kedua ada proyeksi tidak langsung atau double projection, yaitu proyeksi yang dilakukan menggunakan bidang antara ellipsoid ke bola dan dari bola ke bidang proyeksi. Pada proyeksi peta, pemilihan sistem proyeksi itu ditentukan berdasarkan pada yang pertama, ciri-ciri tertentu atau asli yang ingin dipertahankan sesuai dengan tujuan pembuatan atau pemakaian peta. Lalu ada ukuran dan bentuk daerah yang akan dipetakan, dan yang terakhir letak daerah yang akan dipetakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian sistem proyeksi peta atau jenis-jenis proyeksi peta. Jadi secara garis besar, sistem proyeksi peta itu dikelompokkan berdasarkan pertimbangan ekstrinsik dan intrinsik. Untuk pertimbangan ekstrinsik, itu yang pertama itu proyeksi peta dibagi berdasarkan bidang proyeksinya. Yaitu yang pertama ada proyeksi azimutal atau zenital, yang mana bidang proyeksi itu bidang datar. Pada proyeksi azimutal ini memiliki ciri-ciri yang pertama, garis bujur itu sebagai garis lurus yang berpusat pada kutubnya. Lalu garis lintang itu digambarkan dalam bentuk lingkaran yang konsentrisnya itu mengelilingi kutub. Lalu sudut antara garis bujur yang satu dengan yang lainnya itu pada peta itu besarnya sama. Lalu yang terakhir, seluruh permukaan bumi jika digambarkan dengan proyeksi ini akan berbentuk lingkaran. Lalu yang kedua itu ada proyeksi kerucut, yang mana bidang proyeksi bidang selimut kerucut. Pada proyeksi kerucut ini, perpindahan garis-garis meridian atau paralel dari suatu globe itu ke sebuah kerucut. Untuk proyeksi normalnya cocok untuk memproyeksikan daerah lintang, tengah, atau miring. Lalu selanjutnya ada proyeksi silinder, bidang proyeksi bidang selimut silinder. Pada proyeksi silinder ini, suatu proyeksi permukaan bola bumi itu yang bidang proyeksinya itu berbentuk silinder dan menyinggung bola bumi. Nah, bisa dilihat gambar di samping itu untuk lebih jelasnya. Pada proyeksi silinder itu memiliki keuntungan. Yang pertama itu proyeksi silinder ini dapat menggambarkan daerah yang luas, dapat menggambarkan daerah sekitar khatulistiwa, dapat kutub yang berupa titik digambarkan seperti garis lurus. Lalu yang terakhir, makin mendekati kutub itu makin luas wilayahnya. Nah, pada proyeksi azimutal dan zenital tadi itu masih dibagi menjadi 3 proyeksi lagi. Yang pertama itu ada proyeksi azimut normal, yang mana bidang proyeksinya itu menyinggung kutub. Lalu ada proyeksi azimut transversal, yang mana bidang proyeksinya itu tegak lurus dengan ekuator. Dan yang terakhir, proyeksi azimut oblik, itu bidang proyeksinya itu menyinggung salah satu tempat antara kutub dan ekuator. Untuk
jelasnya bisa dilihat gambar ini. Lalu pada proyeksi kerucut tadi juga masih dibagi menjadi 3 proyeksi lagi. Yang pertama itu ada proyeksi kerucut normal atau standar. Itu jika garis singgung bidang kerucut pada bola bumi itu terletak pada suatu paralel atau paralel standar. Lalu yang kedua ada proyeksi kerucut transversal, yang mana jika kedudukan sumbu kerucut itu terhadap sumbu bumi itu tegak lurus. Lalu yang terakhir, proyeksi kerucut oblik atau miring, itu yang mana jika sumbu kerucut terhadap sumbu bumi itu berbentuk miring. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar di samping ini. Nah, jenis-jenis peta itu selanjutnya itu bisa dibagi berdasarkan persinggungan bidang proyeksi dengan bola bumi, yaitu ada proyeksi tangen atau bidang proyeksi yang bersinggungan dengan bola bumi. Lalu ada proyeksi sekant, bidang proyeksi berpotongan dengan bola bumi. Proyeksi polisuperficial itu banyak bidang proyeksinya. Lalu dibagi lagi berdasarkan posisi sumbu simetri bidang proyeksi terhadap sumbu bumi, yaitu ada proyeksi normal atau sumbu simetri bidang proyeksi itu berhimpit dengan sumbu bola bumi. Proyeksi miring yaitu sumbu simetri bidang proyeksi miring itu terhadap sumbu bola bumi. Proyeksi transversal yaitu sumbu simetri bidang proyeksi terhadap sumbu bola bumi. Nah, selanjutnya berdasarkan pertimbangan intrinsik itu dibagi lagi menjadi berdasarkan sifat asli yang dipertahankan, yaitu ada proyeksi ekuivalen. Luas daerah itu dipertahankan, yaitu luas yang peta setelah disesuaikan dengan skala peta itu sama dengan luas di asli pada muka bumi. Proyeksi konform, bentuk daerah dipertahankan sehingga sudut-sudut pada peta dipertahankan sama dengan sudut-sudut di muka bumi. Proyeksi ekuidistan, yang mana jarak antar titik di peta setelah disesuaikan dengan skala peta itu sama dengan jarak asli di muka bumi. Lalu berdasarkan cara penurunan peta itu ada proyeksi geometris, proyeksi perspektif atau proyeksi sentral. Lalu ada proyeksi matematis, semuanya itu diperoleh dengan hitungan matematis. Lalu yang terakhir ada proyeksi semi-geometris, yang mana sebagian peta itu diperoleh dengan cara proyeksi dan sebagian lainnya diperoleh dengan cara matematis. Nah, jenis-jenis proyeksi peta tadi itu masih ada jenis yang satu lagi, yaitu proyeksi Universal Transfer Mercator atau biasa disebut dengan UTM. Proyeksi UTM ini dibuat oleh US Army sekitar tahun 1940-an. Sejak saat itu, proyeksi ini menjadi standar untuk pemetaan topografi. Sifat proyeksi UTM itu yang pertama ada proyeksi ini tuh proyeksi transverse mercator yang mendorong bola bumi pada dua buah meridian yang disebut dengan meridian standar. Meridian pada pusat zone ini disebut sebagai meridian tengah. Lalu yang kedua, daerah di antara dua meridian ini disebut zone. Lebar zone adalah 6 sehingga bola bumi dibagi menjadi 6 zone atau 60 daerah. Lalu yang ketiga, ada perbesaran pada meridian tengah adalah 0,9996. Perbesaran pada meridian standar adalah 1, perbesaran pada meridian tepi adalah 1,001. Lalu yang 4, satuan ukuran digunakan pada UTM ini adalah meter. Nah, bisa dilihat gambar di samping ini, yang mana ini tuh wilayah Indonesia itu terbagi menjadi 9 zone UTM atau 9 daerah UTM. Dengan demikian, wilayah Indonesia ini dimulai dari zone 46 sampai 54 atau meridian sentral 93 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Nah, selanjutnya yaitu rektifikasi peta. Apa sih itu rektifikasi? Jadi, rektifikasi peta itu merupakan suatu proses transformasi data dari data yang belum mempunyai koordinat geografis menjadi data yang akan mempunyai koordinat geografi atau georeferensi. Data yang sudah direktifikasi itu selanjutnya dapat ditumpang susunkan atau overlay dengan beberapa data lain yang sudah terrektifikasi lebih dulu. Seperti data raster atau image, yaitu foto udara, citra satelit atau peta scan dengan data spasial di dalam GIS. Untuk keperluan rektifikasi citra satelit itu dibutuhkan beberapa koordinat titik kontrol lapangan sebagai bagian dari titik sekutu.
koordinat titik kontrol lapangan itu didapat dari pengukuran langsung di lapangan dengan GPS atau interpolasi dari peta dasar yang sudah ada. Nah, untuk hasil rektifikasi yang baik, itu harus melakukan penyebaran secara merata pada titik kontrol dibandingkan dengan hanya memusatkan pada satu area saja. Jadi, ada beberapa alasan untuk melakukan rektifikasi, yaitu yang pertama untuk membangun basis data sebuah pemodelan SIG atau Sistem Informasi Geografis, lalu yang kedua untuk identifikasi sampel yang mengacu pada koordinat peta, lalu yang ketiga untuk membuat peta foto yang berskala tepat, yang keempat untuk keperluan tumpang susun atau overlay sebuah citra dengan data vektor, yang kelima untuk membandingkan sebuah citra dalam berbagai skala. Yang keenam, itu untuk meningkatkan ketepatan hitungan jarak dan luas pada citra. Yang ketujuh itu untuk membuat mozaik citra. Lalu yang terakhir, untuk berbagai aplikasi lain yang membutuhkan identifikasi sebuah lokasi geografis secara teliti. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan melakukan rektifikasi peta pada aplikasi ArcGIS. Nah, yang pertama itu kita buka aplikasi ArcGIS atau aplikasi mapnya, lalu drop peta yang akan direktifikasi. Nah, nanti kalau sudah tampilannya akan seperti ini. Rektifikasi kali ini tuh berdasarkan garis grid koordinat. Di sini saya menggunakan koordinat UTM. Nah, yang pertama kita klik kanan di sini untuk memunculkan ini georeferencing. Nah, ini udah. Lalu pastikan peta yang akan dikoreksi itu di sini, ini. Lalu kemudian lakukan add control untuk memasukkan poin pertama di sini, ini. Nah, kita klik kiri, lalu input X dan Y di sini. Lalu klik OK. Nah, kita klik kanan di sini untuk memunculkan tadi kita sebentar layar. Nah, kita lakukan yang sama di sini. Di sini kita lakukan yang sama seperti ini. Nah, X tadi yang kita masukkan itu X ini dan Y ini. Sama seperti ini, X ini dan Y ini. Kita klik OK. Lalu kita lakukan di sini. Input X dan Y-nya. Kita klik OK. Terakhir itu di sini.
lalu klik OK. Nah, kita udah mendapatkan ini 1, 2, 3, 4. Lalu kita lihat RMS errornya di view link table. Nah, ini pastikan RMS errornya itu di bawah 1. Lalu kita pilih georeferencing, terus buat file baru atau rectifi. Nah, di sini tuh dia akan menghasilkan data raster baru yang terkoreksi. Nah, setelah itu kita pencet, lalu kita klik ini, kita masukkan, tulis hasil koreksi. Lalu kita add folder. Lalu kita klik ini, lalu kita add. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul ini, namanya ini, lalu formatnya kita pakai ini aja, terus langsung save. Nah, setelah itu kita inputkan. Nah, kemudian kita pilih file yang tadi, file pada hasil ini, kita klik kanan, lalu properties. Nah, ini kemudian masukkan koordinat, kita edit. Peta yang tadi itu berada pada UTM mana, kita 49S, jadi kita pencet ini, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu lalu kita drop. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang proyeksi peta dan rektifikasi peta beserta cara melakukan rektifikasi peta yang dilakukan pada aplikasi ArcGIS. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.